Petualangan di Pulau Rahasia. Hari itu, matahari bersinar cerah di atas langit desa tempat Rufaidah, Karimah, Naila, Maryam, Akilah, dan Afifah tinggal. Liburan sekolah baru saja dimulai, dan mereka semua bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika sedang bersantai di taman belakang rumah, Karimah muncul dengan sebuah peta tua yang terlihat usang. "Kalian harus lihat ini," seru Karimah, mengangkat peta di tangannya. "Aku menemukannya di loteng rumah nenekku. Sepertinya ini adalah peta menuju Pulau Rahasia." Rufaidah yang penasaran mendekat untuk melihat lebih dekat. Peta itu penuh dengan garis-garis aneh dan simbol misterius. Ada tanda X besar di tengah-tengah yang ditandai dengan tulisan, "Harta tersembunyi." Mata Rufaidah berbinar. "Ini pasti seru. Bagaimana kalau kita pergi ke sana?" Akilah dan Maryam langsung setuju, sementara Nailah menatap sedikit ragu. "Tapi apakah ini aman?" tanyanya sambil mengelus Cimo, kucing manis mereka yang sedang tidur di pangkuannya. Afifah yang terkenal paling pemberani tersenyum lebar. "Tentu saja aman, Nailah. Kita akan bersama-sama. Lagi pula kita punya Cimo, si detektif berbulu yang bisa mencium bahaya dari jauh." Cimo membuka matanya yang hijau dan mengeong, seolah-olah mengerti bahwa dia baru saja diberi tanggung jawab besar. Mereka semua tertawa dan akhirnya sepakat. Mereka akan pergi ke Pulau Rahasia esok pagi. Esok harinya, keenam anak itu bersama Cimo menaiki perahu kecil yang disediakan oleh paman Maryam. Dengan semangat, mereka mendayung menuju Pulau Rahasia yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa mereka. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, sementara suara gelombang laut menambah sensasi petualangan. Ketika mereka tiba di pulau itu, sesuatu terasa aneh. Pulau itu tampak sepi, tetapi ada jejak-jejak kaki yang baru di pantai. "Sepertinya ada orang lain yang pernah datang ke sini," kata Rufaidah dengan nada curiga. Mereka mulai menyusuri pulau, mengikuti peta yang dibawa Karimah. Jejak kaki tersebut mengarah ke sebuah gua besar di tepi pantai. "Menurut peta, harta karun ada di dalam gua ini," ujar Akilah. Mereka memasuki gua itu dengan hati-hati. Cimo yang berada di depan tiba-tiba berhenti dan menggeram kecil. Sesuatu mengintai mereka dari dalam kegelapan gua. Ketika mereka lebih dalam memasuki gua, mereka menemukan beberapa peti kayu yang tampak sangat tua. "Apakah ini harta karunnya?" tanya Afifah, matanya berbinar-binar. Tapi sebelum mereka bisa membuka peti itu, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. "Apa kalian mendengar itu?" bisik Maryam dengan suara gemetar. Tiba-tiba, muncul seorang pria berjenggot dengan wajah kotor yang tampak marah. "Apa yang kalian lakukan di sini? Ini bukan tempat bermain untuk anak-anak," teriaknya. Dia terlihat seperti seorang bajak laut modern dengan pakaian kompang camping dan sabuk penuh dengan alat tajam. Nailah langsung memeluk Cimo dan Karimah berbisik, "Kita harus kabur sekarang." Rufaidah dengan keberaniannya menarik tangan teman-temannya satu persatu dan mereka mulai berlari keluar dari gua. Cimo melompat dari pangkuan Nailah dan berlari mendahului, menunjukkan jalan keluar. Di luar gua mereka mencari cara untuk melarikan diri. Akilah melihat beberapa dahan besar dan punya ide cemerlang. "Kita bisa membuat jebakan di sini," katanya. Dengan sigap, mereka menyiapkan jebakan sederhana dengan menggunakan dahan dan pasir. Tak lama kemudian, pria berjenggot itu muncul keluar dari gua, berlari mengejar mereka. Saat dia mendekat, jebakan itu berhasil. Pria itu terjatuh dan terjebak di antara dahan-dahan yang mereka letakkan. "Bagus sekali, Akilah," seru Maryam sambil tertawa lega. Mereka segera menaiki perahu dan mendayung sekuat tenaga menjauh dari pulau itu. Pria itu berteriak marah, tetapi tidak bisa mengejar mereka. Setelah kembali ke desa, mereka langsung melaporkan kejadian itu kepada petugas penjaga pantai. Ternyata, pria berjenggot tersebut adalah buronan yang sudah lama dicari karena mencuri barang-barang berharga dari kapal-kapal yang melewati pulau itu. Sebagai ucapan terima kasih, petugas memberikan mereka medali keberanian. "Kalian anak-anak luar biasa. Berani, cerdas, dan tentu saja kalian punya kucing yang hebat," kata salah satu petugas sambil mengelus Cimo yang tampak bangga. Rufaidah, Karimah, Nailah, Maryam, Akilah, Afifah, dan Cimo akhirnya pulang dengan hati riang. Mereka tidak hanya menemukan petualangan yang seru, tetapi juga telah membantu menangkap seorang penjahat. Pulau Rahasia sekarang aman, dan mereka tidak sabar menunggu petualangan berikutnya.